Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Is Rahmawati. Di video kali ini aku akan membahas mengenai Big Data Analysis. Nah, apa sih itu Big Data Analysis? Yaitu seringkali merupakan proses rumit dalam memeriksa Big Data untuk mengungkap informasi seperti pola tersembunyi, korelasi, tren pasar, dan preferensi pelanggan yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang tepat. Nah, analisis data besar atau Big Data Analysis ini juga merupakan suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Lalu, analisis data besar ini juga digunakan untuk akuntansi, pengambilan keputusan, analisis prediktif, dan banyak tujuan lainnya. Data ini juga sangat bervariasi dalam jenis, lalu kualitas dan aksesibilitasnya, lalu menghadirkan tantangan yang signifikan namun juga menawarkan manfaat yang luar biasa. Nah, mengapa sih analisis data besar ini tuh sangat penting? Jadi, organisasi dapat menggunakan sistem dan perangkat lunak analisis Big Data dan membuat keputusan berdasarkan data yang dapat meningkatkan hasil terkait bisnis mereka. Lalu, manfaatnya juga dapat mencangkup pemasaran yang lebih efektif, peluang pendapatan baru, pelanggan baru, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan strategi yang efektif, manfaat tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dibanding pesaing yang lain. Nah, lalu bagaimana cara kerja Big Data Analysis ini? Jadi, analisis data, ilmuwan data, pemodel prediktif, ahli statistik, dan profesional analitik lainnya itu mengumpulkan, lalu memproses, membersihkan, dan menganalisis data transaksi terstruktur dalam jumlah yang terus bertambah, serta bentuk data lain yang tidak dapat digunakan oleh BI konvensional dan program analitik. Nah, berikut ini adalah 4 langkah analisis Big Data. Jadi yang pertama itu profesional data, mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, ini tuh seringkali merupakan campuran data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Meskipun setiap organisasi menggunakan aliran data yang berbeda, beberapa sumber umum mencangkut hal-hal berikut. Yang pertama, data aliran klik internet, lalu yang kedua, log server web, yang ketiga, aplikasi awan atau aplikasi seluler, lalu juga ada konten media sosial, SMS dari email pelanggan dan tanggapan survei, lalu ada catatan ponsel, dan yang terakhir data mesin ditangkap oleh sensor yang terhubung ke Internet of Things. Lalu di sini ada penggunaan dan contoh analisis data besar. Contoh bagaimana analisis Big Data ini dapat digunakan untuk membantu organisasi, yaitu diantaranya yang pertama akuisisi dan retensi pelanggan. Nah, data konsumen dapat membantu upaya pemasaran perusahaan yang dapat bertindak berdasarkan tren untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya mesin personalisasi untuk Amazon, Netflix, dan Spotify yang dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan menciptakan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, iklan yang ditargetkan, yaitu data personalisasi dari sumber pembelian sebelumnya, pola interaksi, dan riwayat tampilan halaman produk dapat membantu menghasilkan kampanye iklan bertarget yang menarik bagi pengguna pada tingkat individu dan skala yang lebih besar. Penggunaan dan contoh analisis data besar yang selanjutnya yaitu pengembangan produk. Analisis Big Data dapat memberikan wawasan untuk memberikan informasi kepada organisasi tentang kelayakan produk, keputusan pengembangan, pengukuran kemajuan, dan mengarahkan perbaikan ke arah yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada optimalisasi harga, yaitu pengecer dapat memilih model penetapan harga yang menggunakan dan memodelkan data dari berbagai sumber data untuk memaksimalkan pendapatan. Lalu selanjutnya ada analisis rantai pasokan dan saluran. Model analitik prediktif dapat membantu pengisian ulang secara primitif jaringan pemasok bisnis ke bisnis,
manajemen inventaris, optimalisasi rute, dan pemberitahuan potensi penundaan pengiriman. Lalu yang selanjutnya ada manajemen resiko, yaitu analisis big data dapat mengidentifikasi resiko baru dari pola data untuk strategi pengambilan resiko yang lebih efektif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu wawasan yang diambil pengguna bisnis dari data yang relevan dapat membantu organisasi membuat keputusan lebih cepat dan lebih baik. Baik, sekian pemaparan mengenai Big Data Analysis dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.